Perkenalkan, nama saya Anika Dek Mani Putri dari kelas 11 PS6 nomor absen 24. Jadi saya akan menjelaskan tentang gerakan reformasi gereja. Nah, reformasi gereja tidak hanya memberikan pengaruh di bidang kesenian, kebudayaan, politik, maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbulkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja. Ini juga dapat dikatakan sebagai awal mula munculnya gerakan reformasi gereja. Yang pertama, latar belakang terjadinya gerakan reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan suatu upaya kembali atau perbaikan pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi merupakan suatu sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, yang ditambah dengan adanya surat pengampunan dosa atau yang disebut juga dengan surat Afat. Salah satu akibat dari adanya gerakan reformasi gereja adalah munculnya Kristen Protestan. Istilah Protestan sendiri diberikan oleh rakyat Jerman yang mendukung gerakan Martin Luther yang menentang Raja Karel kelima dan kekuasaan Paus sebagai kepala gereja pada waktu itu. Berikut adalah latar belakang terjadinya gerakan reformasi gereja. Yang pertama, adanya krisis kepausan. Yang kedua, adanya krisis di tengah jemaat. Yang ketiga, adanya perbedaan antara teologi dan ajaran Alkitab. Sekian dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Devayanti dari kelas 11 IPS 6 nomor absen 23. Gerakan Reformasi Gereja. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548, yaitu seorang pastor dan guru besar di Wittenberg di Sachsen, Jerman. Ia merupakan pencetus gerakan reformasi Protestan di Jerman dengan cara melakukan protes kepada kekuasaan Paus. Terlebih lagi ketika ada peristiwa di mana Paus bertindak keterlaluan dengan menjual surat-surat pengampunan dosa di luar batas. Ajaran-ajarannya tidak hanya mengilhami gerakan reformasi, namun juga mempengaruhi doktrin dan budaya Lutheran serta tradisi Protestan. Seruan Luther kepada gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab telah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen. Gerakan pembaruannya mengakibatkan perubahan radikal di lingkungan gereja Katolik Roma dalam bentuk reformasi Katolik. Sekian penjelasan saya tentang gerakan reformasi gereja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Mademita Pratiwi, absen 22, kelas 11 PS6. Gerakan reformasi Luther dimulai ketika ia membacakan 99 pertanyaan protes terhadap gereja dan lembaga kepuasan yang menjual surat-surat pengampunan dosa itu. Martin Luther menilai penjualan itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Pembelian surat-surat itu tidak boleh dipaksakan, harus didasarkan atas kesukarelaan. Berbuat kebijakan seperti memberikan makan fakir miskin dan meminjamkan uang kepada yang membutuhkan jauh lebih utama daripada membeli surat-surat pengampunan dosa. Gereja atau pemuka agama tidak memiliki hak pengampunan dosa. Hanya Tuhan atas dasar kepercayaan dan amal soleh individu yang berhak memberikan pengampunan dosa. Inilah yang dinamakan justification by faith. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ristiani, nomor absen 33. Saya akan menjelaskan dampak reformasi gereja bagi dunia dan Indonesia. Dampak dari adanya gerakan reformasi Protestan di bawah Martin Luther dan John Calvin sebagai berikut. Yang pertama, memberi sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat. Yang kedua, menyebabkan pembaruan tatanan sosial, ekonomi, dan politik pada awal abad ke-16. Yang ketiga, gerakan reformasi menimbulkan perpecahan agama dalam negara. Yang keempat, reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Anglikanisme, Calvinisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Yang terakhir, berbagai lembaga misionaris berlomba-lomba mengembangkan agama Kristen di kalangan pribumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Tio Marandika, nomor absen 9 kelas 11 IPS 6. Saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Dapat dilihat di antaranya adalah 1. Martin Luther. Martin Luther dianggap membawa pembaharuan besar di dalam Jerman pada masa itu. Ia di dalam persembunyian menerjemahkan kitab suci baru perjanjian dalam bahasa Jerman. Ada 3 hal secara substansial menjadi doktrin atau ajaran teologis Martin Luther dalam membangun atau memperbaharui gereja atau reformasi gereja. Di antaranya adalah dalam ajaran justifikasi, pembenaran yang radikal atau manusia melalui sosial atau sola fide, ajaran tentang infalibilitas, ketidaksesatan Alkitab yang dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran. 3. Ajaran tentang imamat umum dalam hubungannya dengan kuasa untuk menafsirkan Alkitab. Sekian presentasi saya tutup sama Santi. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Eka Indra Sumaradi, kelas IPS 6, nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh reformasi gereja. 2. Erasmus Desiderius Returdamus. Erasmus adalah seorang tokoh yang berjasa bagi gerakan reformasi gereja yang dipimpin oleh Luther. Ia memegang doktrin Katolik mengenai kehendak bebas yang ditolak oleh beberapa orang reformis karena doktrin predestinasi yang mereka anut. Pendekatan jalan tengah dari Desiderius yang disebut dengan via media ternyata mengecewakan, bahkan membuat marah kalangan akademisi di kedua bagian pihak. Om Swastiastu, saya Kedada Putra Menata, absen 7, kelas IPS 6, akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh reformasi gereja. Ketiga ada Ulrich Zwingli. Zwingli adalah pemimpin reformasi Swiss sekaligus pendiri gereja reformasi Swiss. Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich yang menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam masyarakat. Zwingli dalam teologisnya berpendapat bahwa sakramen atau baptisan merupakan tindakan simbolis yang menunjukkan kepada keselamatan yang diberikan Kristus dan yang dipakai oleh orang-orang percaya untuk memperingati dan untuk menyatakan iman mereka. 4. Ada John Calvin. Yang kelima ada John Knox. Yang keenam ada John Wycliffe. Sekian presentasi saya. Om Santi Om.